Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tandanya kalau kita itu disayang sama Gusti Allah, ya. Jadi kalau kita disayang sama Gusti Allah, itu sebenarnya mempunyai tanda-tanda tertentu. Apa panjenengan tidak senang, ya, hidup di dunia ini kalau disayang dan dicinta sama Gusti Allah? Nah, orang yang disayang sama Gusti Allah itu selalu diperhatikan oleh Gusti Allah, kan begitu nggih? Ya, tandanya bagaimana kalau orang itu kok disayang sama Gusti Allah itu? Yang pertama, biasanya orang itu ketika di dunia ini sebelum menemui ajalnya itu selalu dibukakan pintu amal soleh. Jadi biasanya kalau orang disayang sama Tuhan, ya, karo Gusti Allah, karo Gusti Kang Murben Dumadi, itu biasanya orang itu biasanya gemar sekali beramal. Entah itu tolong menolong pada orang lain, atau juga sering membantu orang lain. Entah ini amal yang sifatnya tenaga, entah amal yang sifatnya pemikiran, ataupun yang sifatnya harta benda. Jadi amal itu banyak sekali jenisnya. Nah, biasanya orang yang disayang dan dicintai oleh Gusti Allah itu selalu dibukakan pintu amal solehnya ketika di dunia ini. Nah, jadi nantinya sebelum orang tersebut ini meninggal dunia, dia sudah bersih dirinya. Karena apa? Di samping dia itu dibukakan pintu amal solehnya, dia juga setiap saatnya selalu bertobat atau minta ampun atas kesalahan-kesalahan dirinya ketika di dunia. Entah ini kesalahan yang sifatnya kecil ataupun besar, entah ini dosa ataupun kesalahan yang sifatnya lahir maupun batin, entah itu kesalahan yang sifatnya disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, kalau panjenengan kok seperti ini, itu artinya panjenengan itu disayang sama Gusti Allah. Nah, itu. Kemudian tanda yang nomor 2, kalau panjenengan itu kok disayang sama Gusti Allah, itu biasanya panjenengan itu dipercepat sanksinya di dunia ini ketika panjenengan berbuat salah. Nah, kalau di Jawa itu istilahnya ngunduh waeng pakarti. Tapi tanduran ini atau menanam ini tanaman yang sifatnya pendek, tanduran cetek. Jadi ketika panjenengan melakukan sebuah kesalahan, entah itu menyakiti hati orang lain, entah itu berbuat yang tidak baik kepada makhluk lain, maka sanksinya atau pakarti atau ngunduh woing pakartine panjenengan itu tadi adalah cepat. Jadi sanksinya itu dipercepat di dunia ini. Nah, itu artinya panjenengan itu disayang sama Gusti Allah. Contohnya begini, hari ini seumpama panjenengan ini kok menyakiti hati orang lain, ya, lah, entah dalam minggu depan atau bulan depan panjenengan sudah menuai hasil panjenengan itu tadi. Panjenengan diberi musibah apa, diberi ujian apa. Nah, itu artinya panjenengan ini disayang sama Gusti Allah. Jadi karmanya panjenengan ini cepat, tidak nanti. Nah,
Tetapi meskipun begitu, ketika jenengan berbuat salah juga tidak boleh ndonga kalau ya Gusti mudah-mudahan karma saya dipercepat, tidak boleh. Tetapi panjenengan berdoanya adalah supaya diberi kebaikan saat ini dan seterusnya, harus begitu. Ini tanda yang nomor 2, kalau panjenengan itu disayang sama Gusti Allah. Nah, kemudian tanda selanjutnya, tanda yang nomor 3, kalau panjenengan ini disayang sama Gusti Allah adalah panjenengan itu dibukakan pemahaman-pemahaman tentang rahasia-rahasia hidup. Nah, contohnya begini. Karena hati panjenengan tenang, karena hati panjenengan ini sudah sabar, maka apa? Akan dibukakan rahasia-rahasia alam semesta, terutama rahasia-rahasia hidup. Jenengan diberi pemahaman itu. Karena apa? Kebeningan hati kita. Nah, kalau panjenengan sudah semacam itu, artinya panjenengan itu disayang sama Gusti Allah. Disayang sama Gusti kang murbeng dumadi. Karena apa? Ilmu pemahaman tentang hidup ini tidak bisa dipelajari lewat kitab-kitab, tetapi dari alam semesta itu sendiri yang akan mengajari panjenengan. Pemahaman-pemahaman ini datang dari kebeningan hati panjenengan untuk memahami hidup dan kehidupan di alam madya pada ini. Nah, itu tandanya kalau panjenengan disayang sama Gusti Allah. Kemudian tanda selanjutnya, kalau panjenengan itu kok disayang sama Gusti Allah, itu panjenengan pasti, ini pasti diberikan ujian atau cobaan atau musibah, itu pasti. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguji tingkat keyakinan kita terhadap Gusti kang murbeng dumadi tadi. Jadi panjenengan itu selalu diuji, terus ujian yang satu belum selesai, diuji lagi dengan masalah yang baru. Masalah yang baru belum selesai, panjenengan diuji dengan musibah yang lain. Dan ujian itu bergantian terus-menerus, tidak henti-hentinya. Nah, itu artinya panjenengan itu mendapat perhatian khusus dari Gusti Allah. Artinya panjenengan diuji tingkat keyakinan panjenengan terhadap apa yang menjadi kodrat dan takdir Gusti Allah. Gitu nggih. Jadi tidak usah khawatir kalau panjenengan diuji, terus panjenengan dicoba, terus mendapat musibah, terus yang tidak intinya. Tidak usah khawatir. Karena apa? Itu adalah wujud kasih sayang Gusti Allah kepada kita. Dengan adanya ujian, cobaan, dan musibah yang silih berganti terus-menerus semacam itu membuat diri kita lebih tangguh, lebih kuat dalam menghadapi hidup ini. Artinya itu juga bisa menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Dan itu juga bisa mengangkat derajat kita. Contohnya begini, seumpama panjenengan ini sekolah, dari kelas 1 mau naik kelas 2. Nah, itu biasanya kan ada ujian dulu yang harus panjenengan selesaikan. Nah, kalau ujian tadi sudah panjenengan selesaikan dengan tepat, dengan benar, maka panjenengan akan naik kelas. Nah, itulah cara Gusti Allah itu mengangkat derajat kita. Itu artinya panjenengan itu disayang. Nah, selama ini kadang-kadang kita itu begini, kalau kita diuji terus-menerus, dicoba dengan masalah-masalah yang bertubi-tubi,
kadang kita ini ngersulo saja, kita ini mengeluh saja, kita ini sambat saja. Padahal itu adalah wujud kasih sayang Gusti Allah kepada kita. Nah, kemudian tanda yang nomor 5. Ini kalau kita ini disayang sama Gusti Allah, ini panjenengan pasti diberi kesabaran. Nah, sabar ini terjadi itu karena apa? Adanya ujian-ujian tadi. Itu bisa membuat diri kita lebih sabar dalam menghadapi hidup. Akhirnya apa? Kita nerimo ing pandum, atau menerima apapun pemberian Gusti kang mudhen dumadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan pasti diberi kesabaran. Oke. Jadi itu tanda-tandanya kalau panjenengan semuanya ini disayang sama Gusti Allah. Oke. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.